Tahukah historian, kalau kata takjil sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia, dan maknanya pun dulu tidak seperti yang kita pahami hari ini. Lalu bagaimana sejarahnya? Dari dunia Islam hingga menjadi tradisi khas Ramadan di Indonesia? Halo historian! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Secara bahasa, kata takjil berasal dari bahasa Arab, yaitu takjil, yang berarti menyegerakan. Akar katanya dari ajalah yang artinya cepat atau segera. Dalam konteks ibadah, istilah ini merujuk pada anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa ketika waktu maghrib telah tiba. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis sejak abad ke-7 Masehi, yang menyatakan bahwa umat Islam akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi pada awalnya, takjil bukanlah makanan, melainkan tindakan menyegerakan berbuka. Tradisi berbuka puasa sendiri sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Saat itu, Rasulullah menganjurkan berbuka dengan kurma atau air putih. Kurma menjadi pilihan karena mudah didapat di Jazirah Arab dan cepat mengembalikan energi. Dalam berbagai riwayat disebutkan kalau beliau berbuka dengan ruthab atau kurma basah. Jika tidak ada, maka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada juga, maka dengan air. Tradisi sederhana ini kemudian menyebar bersama ekspansi Islam ke berbagai wilayah. Memasuki abad ke-7 hingga ke-10 Masehi, ketika kekuasaan Islam meluas di bawah dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tradisi berbuka berkembang sesuai budaya lokal. Di wilayah Persia, Mesir, dan Syam, masyarakat mulai menyajikan sup manis, roti, dan minuman khas sebagai pembuka puasa. Pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad, sekitar abad ke-9, kota-kota Islam menjadi pusat peradaban dan kuliner. Berbuka puasa bukan hanya ritual spiritual, tapi juga momen sosial. Di Mesir, khususnya pada masa dinasti Fatimiyah sekitar abad ke-10, tradisi menyediakan makanan berbuka secara massal mulai tercatat dalam sejarah. Para penguasa menyediakan hidangan gratis bagi masyarakat miskin saat Ramadan. Tradisi pembagian makanan ini menjadi cikal bakal budaya berbagi hidangan berbuka yang kelak mirip dengan konsep takjil gratis di Indonesia. Dari sinilah berkembang kebiasaan menyediakan makanan ringan manis untuk mengawali buka puasa. Lalu, bagaimana istilah dan tradisi ini sampai ke Nusantara? Islam masuk ke wilayah Nusantara secara bertahap sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Namun perkembangan signifikan terjadi sekitar abad ke-13 Masehi. Ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga tradisi keagamaan termasuk budaya Ramadan. Pada abad ke-15 dan ke-16, ketika Islam semakin berkembang di Jawa melalui peran para ulama seperti Wali Songo, tradisi Ramadan ikut berakulturasi dengan budaya lokal. Disinilah konsep penyegerakan berbuka mulai diterjemahkan dalam bentuk sajian ringan khas Nusantara.
Masyarakat Jawa mengenal kolak berbahan gula aren dan santan. Sementara di Sumatera, berkembang bubur kampiun dan aneka kuliner manis lainnya. Meski istilah takjil belum populer sebagai nama makanan, praktik menyegerakan berbuka sudah menjadi kebiasaan. Istilah takjil sebagai sebutan untuk makanan pembuka puasa mulai populer di Indonesia pada abad ke-20. Terutama setelah berkembangnya pendidikan Islam modern dan penerjemahan literatur Arab ke bahasa Melayu dan Indonesia. Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama tahun 1926 turut berperan dalam penyebaran istilah-istilah keislaman dari bahasa Arab ke masyarakat luas. Dari sinilah kata takjil mengalami pergeseran makna dalam praktik masyarakat Indonesia. Bukan lagi sekadar tindakan menyegerakan, tapi identik dengan makanan pembuka itu sendiri. Memasuki era 1970-an hingga 1990-an, tradisi berburu takjil mulai menjadi fenomena sosial di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sekitar tahun ini pun muncul istilah ngabuburit untuk mencari takjil. Setelahnya, pasar kaget Ramadan bermunculan yang menjual berbagai macam makanan. Pemerintah daerah bahkan mulai mengatur bazar Ramadan secara resmi. Media massa turut mempopulerkan istilah berburu takjil, sehingga maknanya semakin mengerucut pada makanan ringan manis sebelum sholat maghrib. Fenomena ini semakin berkembang di era reformasi pada awal abad ke-21. Budaya berbagi takjil gratis di masjid, pinggir jalan, hingga komunitas-komunitas anak muda pun semakin kuat. Tradisi yang awalnya berarti menyegerakan berbuka, kini menjelma menjadi simbol kebersamaan dan solidaritas sosial. Setiap Ramadan, jutaan paket takjil dibagikan secara cuma-cuma di seluruh Indonesia. Menariknya, jika kita kembali ke dunia Arab hari ini, kata takjil tetap berarti menyegerakan, bukan makanan. Di Indonesia lah terjadi penyempitan makna menjadi hidangan pembuka puasa. Ini menunjukkan bagaimana bahasa bisa berubah sesuai konteks budaya dan pengalaman masyarakatnya. Jadi sejarah takjil dari dunia Islam hingga Indonesia adalah kisah tentang perjalanan makna. Jadi, setiap kali kita membeli kolak atau menerima sebungkus es buah gratis di pinggir jalan, kita sebenarnya sedang melanjutkan tradisi panjang yang akarnya berasal dari ajaran Nabi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Sebuah tradisi sederhana yang mengajarkan ketepatan waktu, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Itu tadi sekilas tentang sejarah takjil. Pada akhirnya, takjil bukan sekadar makanan manis sebelum maghrib. Dia adalah simbol bagaimana ajaran agama beradaptasi dengan budaya lokal dan melahirkan tradisi yang hidup hingga hari ini. Dan seperti biasa, dari hal sederhana seperti takjil, kita belajar bahwa sejarah selalu hadir di sekitar kita, bahkan di sepiring kolak menjelang berbuka. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.